Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Mantra kematian diciptakan oleh para kultivator kuno yang mempelajari alam Ji. Meskipun sulit untuk diolah, mantra ini lebih mudah dikendalikan daripada alam Ji yang mustahil dikendalikan. Untuk dapat mengolah teknik ini, seseorang harus menyatukan 3 aura menjadi satu. Ketiga aura tersebut adalah aura kematian, aura yin, dan aura pembunuhan. Aura kematian berasal dari penyerapan energi dari mayat. Meskipun ini adalah jenis energi yin, aura ini dipenuhi dengan kematian. Yang kedua, aura yin. Aura yin adalah energi yin dari jiwa wanita. Aura yin ini mengandung kehidupan. Setelah memperoleh kedua aura tersebut, kultivator harus menggabungkannya dan kemudian menggabungkan hasilnya dengan aura ketiga, aura pembunuh. Setelah menggabungkan ketiga aura tersebut, mereka akan mengalami ujian dengan peluang bertahan hidup hanya 10%. Siapapun yang berhasil melewatinya akan dapat mulai menggunakan mantra kematian. Begitu seseorang mulai mengolah mantra kematian, mereka harus menderita rasa sakit yang tak terbayangkan setiap hari dan menjalani ujian setiap 3 tahun dengan peluang bertahan hidup hanya 10%. Setelah mengalami beberapa siklus, mantra kematian mencapai tahap pertama penyelesaiannya. Namun teknik ini jauh lebih lemah daripada alam Ji dan jauh lebih berbahaya untuk diolah, sehingga agak sia-sia. Meskipun kemampuan ofensifnya luar biasa, mantra kematian akhirnya menjadi teknik yang hilang karena semakin sedikit orang yang mengolahnya. Pada saat ini Sima mengucapkan kata mati, dan ia mengaktifkan mantra kematian. Fluktuasi energi spiritual yang aneh segera menyebar dari jari yang dia tunjuk. Udara terasa tenang bagaikan kolam air yang baru saja dilempari batu. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar di udara. Mata Wang Li memancarkan cahaya misterius. Dia tidak bergerak sama sekali saat merasakan mantra kematian. Saat Sima menunjuknya, dia merasakan sedikit aura yin di dalam tubuhnya. Aura yin ini sangat berbeda dari energi yin yang dia gunakan untuk mengolah metode kenaikan dunia bawah. Saat aura yin ini muncul, aura lain muncul di dalam tubuhnya. Kemunculan aura ini mengejutkan Wang Lin. Jika aura itu muncul di tubuh aslinya, dia tidak akan terkejut. Walaupun aura pembunuh ini samar, namun aura itu menyatu dengan aura yin untuk membentuk bilah tajam yang langsung menyerang jiwa asalnya. Namun dengan kekuatan Wang Lin, ia hanya perlu satu pikiran untuk menghancurkan kekuatan misterius ini. Dengan satu pikiran, jiwa asalnya membekukan kekuatan misterius ini. Berkat pemahamannya tentang alam Ji, ia dapat langsung melihat mantra kematian itu. Alam Ji merupakan mutasi dari petir pembalasan ilahi. Petir ini akan langsung membunuh para kultivator di alam yang sama. Mantra kematian ini adalah teknik yang dapat membunuh siapapun dengan tingkat kultivasi rendah dalam satu pukulan. Tetapi hanya memiliki sedikit efek pada orang dengan tingkat kultivasi tinggi. Bahkan saat menghadapi kultivator formasi inti tahap akhir, teknik ini tidak terlalu berguna. Dan jika penggunanya tidak berhati-hati, mereka akan terkena serangan balik. Ini jauh terlalu lemah dibandingkan dengan alam Ji. Wang Lin pada saat ini menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun mantra kematian ini misterius, mantra itu tidak berguna baginya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan misterius mantra kematian itu menghilang dari tubuhnya. Saat mantra itu menghilang, pupil mata Sima mengecil. Tubuhnya bergetar dan dia batuk darah. Dia tidak mampu menahan luka yang disebabkan oleh serangan balik mantra kematian. Dia langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini sinar energi spiritual lain melesat keluar dari sekte dalam dan menyeret tubuh Sima ke sekte dalam. Tanpa ketegangan apapun, Wang Lin menjadi pemenang di kompetisi ini. Murid sekte dalam yang bertanggung jawab atas pertarungan ini menggenggam tangannya di depan Wang Lin dan berkata, "Namaku Wang Shen. Lain kali kalau kita bertemu, aku akan memanggilmu saudara magang junior. Kingmu, ikutlah denganku untuk bertemu dengan tetua." Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Dia mengikuti Wang Shen ke dalam sekte dalam. Sekte dalam dari sekte pemurnian jiwa bagaikan surga. Ketika dia melewati formasi itu, dia melihat 3 gunung yang menembus surga. Saat mereka terbang, Wang Shen menjelaskan, ketiga gunung ini milik 3 faksi yang ada di dalam sekte pemurnian jiwa, yaitu pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Wang Lin mengangguk dan melihat ke arah 3 gunung. Di balik 3 gunung itu terdapat cincin-cincin raksasa cahaya keemasan. Masing-masing cincin itu tampaknya mengandung alam semestanya sendiri saat menerangi seluruh sekte. 9 cincin cahaya emas itu adalah tempat 9 senior formasi jiwa berkultivasi. Suatu hari nanti, aku akan mencapai tahap formasi jiwa dan mencapai cincin emas ke-10. Suara Wang Shen dipenuhi dengan keinginan. Wang Lin menatap cincin cahaya keemasan itu. Dari sini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa 9 cincin emas itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Jika aku bisa pulih, tidak ada satupun kultivator di 9 lingkaran cahaya yang bisa menandingiku. Kumam Wang Lin, tatapan matanya tampak tenang.
Di saat yang sama Wang Shen menoleh dan bertanya, "Kingmu, apakah kamu tahu tentang Cheng Niu?" Cheng Niu. Wang Lin mengangguk dengan tenang dan berkata, "Aku pernah mendengarnya. Sekte pemurnian jiwaku memiliki 10 kultivator pembentukan jiwa. Tetapi salah satu dari mereka dibunuh oleh Cheng Niu." Mata Wang Shen dipenuhi dengan kekaguman. "Dia adalah tujuanku. Suatu hari, aku akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa di Susaku." "Oh, benarkah?" ucap Wang Lin. Wang Lin berpikir cukup lama, tetapi tidak dapat mengingat kapan dia membunuh seorang kultivator formasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Wang Shen lalu berkata lagi, "Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Leluhur formasi jiwa ini sedang mengunjungi negara lain, tetapi ia bertengkar dengan Cheng Niu dan dibunuh olehnya." Wang Lin mengusap hidungnya. Dia benar-benar tidak bisa mengingatnya sama sekali. Cheng Niu ini benar-benar menghilang di waktu yang tepat. Duntian dari sekte pemurnian jiwa hendak menanyakan hal ini kepadanya. Wang Shen menghela nafas. "Leluhur Duntian?" Mata Wang Lin berbinar. "Tidak masalah untuk memberitahumu hal ini sekarang, karena kamu akan menjadi anggota sekte dalam. Sekte pemurnian jiwa kami memiliki 2 leluhur transformasi jiwa. Salah satunya adalah leluhur Duntian," ucap Wang Shen. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia samar-samar bisa melihat jejak aura merah darah di balik 9 lingkaran cahaya emas. Saat keduanya berbincang, mereka tiba di Gunung Pemurnian Jiwa. Di puncak gunung terdapat aula yang terbuat dari batu hijau. Wang Shen lantas berkata pada Kingmu, "Kingmu, masuklah ke dalam. Tetua akan mengatur segalanya untukmu." Wang Lin yang mendengar ini, ia mengangguk dan dengan tenang berjalan memasuki aula. Aula itu benar-benar gelap. Begitu dia masuk, dia merasakan tekanan di sekelilingnya. Tetapi tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Dia menunjukkan ekspresi yang membuatnya tampak tidak tahan dengan tekanan ini dan berhenti berjalan. Setelah beberapa detik, tekanan itu mereda. Dan sebuah suara kuno berkata, "Naiklah." Wang Lin memperlihatkan ekspresi lega dan melangkah mendekat. Aula tiba-tiba menyala dan lampu hijau menyala di sekeliling aula. Di tengah aula duduk seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau. Dia sedang menatap Wang Lin. Tingkat kultivasi orang ini telah mencapai puncak tahap akhir Nansen Soul. Dia hanya kekurangan domainnya sendiri untuk mencapai tahap Soul Formation. Orang tua itu mengalihkan pandangannya dari Wang Lin dan bertanya dengan tenang, "Siapa namamu?" Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat menjawab, "Nama murid ini adalah Kingmu." Tatapan mata lelaki tua itu menjadi serius saat dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa mematahkan mantra kematian, Sima?" Murid itu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tingkat kultivasiku yang sebenarnya berada di puncak tahap akhir pembentukan inti. Jadi mantra kematian itu tentu saja tidak dapat melukaiku, ucap Wang Lin. Orang tua itu mengangguk. Dari sudut pandangnya, Kingmu ini tidak berbohong dan memang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sejak dia masuk, orang tua itu menyadari bahwa tingkat kultivasinya tidak berada di tahap tengah pembentukan inti, tetapi di puncak tahap akhir pembentukan inti. Orang tua itu tiba di hadapan Wang Lin dalam sekejap mata. Jarinya secepat kilat saat ia menekannya di antara kedua alis Wang Lin. Wang Lin tidak menghindar. Begitu jari itu menyentuhnya, energi dingin memasuki tubuhnya. Tetapi dengan jiwa asal Wang Lin, dia sama sekali tidak khawatir. Tak lama kemudian lelaki tua itu menarik jarinya. Tatapan matanya tak lagi dingin. Ia berkata, "Saya ketua tetua Gunung Pemurnian Jiwa. Kamu dapat pergi ke Gunung Samping untuk mengambil token dan pakaianmu. Kamu juga dapat pergi ke perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa untuk memilih teknik. Kamu juga dapat membuka gua di bagian manapun dari gunung untuk berkultivasi. Tidak ada guru di sekte pemurnian jiwa. Semua orang berkultivasi sendiri. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya kepadaku. Sekarang pergilah." Wang Lin mengangguk dan dia dengan hormat pergi. Tak lama setelah dia pergi, 2 indera keilahian yang kuat muncul di dalam aula. "Adik magang, bagaimana kabar orang ini?" Orang tua itu mendengus dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara magang junior, selama beberapa tahun terakhir ini, semua leluhur telah berkultivasi secara tertutup. Kita harus menjaga benteng dan tidak membiarkan siapapun dengan niat jahat masuk." Suara lelaki tua itu dingin saat dia berkata, "Benar-benar lelucon. Bukannya kita tidak memiliki banyak orang di sekte pemurnian jiwa dengan motif tersembunyi. 1 orang lagi tidak akan terlalu banyak, dan 1 orang lagi tidak akan terlalu sedikit. 1 dari 10 murid di bawah 2 saudara magang seniorku memiliki motif tersembunyi. Kalian berdua harus mengelola gunung kalian sendiri. Masalah gunung pemurnian jiwaku bukan urusan kalian. Keluhan murid junior sangat kuat. Junior dengan intuisi antisipasi itu dipilih olehku. Orang yang mengetahui mantra kematian itu dipilih oleh saudara magang junior yang bertanggung jawab atas gunung penyegel jiwa. Orang terakhir yang tersisa adalah pemenang kompetisi. Apakah saudara magang junior masih tidak senang?" Ekspresi lelaki tua itu jelek. "Omong kosong. Keduanya memiliki kemampuan khusus, tetapi orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Aku tidak akan mengirim 2 murid magang senior pergi.
Kedua orang itu tertawa keras lalu menghilang. Wang Lin menarik kembali akal sehatnya saat berjalan menyusuri gunung. Semua kultivator Soul Formation dan di atasnya berkultivasi secara tertutup, dan sekte pemurnian jiwa dikelola oleh mereka bertiga. Pada saat ini Wang Lin merenungkan hal ini sambil berjalan menuju aula samping. Setelah dia mendapatkan token dan pakaiannya, Wang Lin menyadari bahwa hari masih pagi. Jadi dia pergi ke perpustakaan. Perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa tidak besar, hanya memiliki 3 lantai. Dilihat dari kejauhan, perpustakaan ini tampak sangat normal. Ketika Wang Lin masuk, matanya terfokus pada seorang lelaki tua yang duduk di dalamnya. Lelaki tua itu sangat dekat dengan tahap Nansen Soul. Dia hanya berjarak 1 langkah. Wajah lelaki tua itu kuning, tubuhnya kurus, dan dia tampak sangat lelah. Ketika dia menyadari ada seseorang yang masuk, dia membuka matanya dan berkata, "Token." Wang Lin menyerahkan tokennya. Lelaki tua itu melihatnya dan berkata lagi, "Kamu boleh melihat-lihat sesuka hatimu, tetapi kamu tidak boleh pergi ke lantai 3. Batas waktunya adalah 3 hari. Wang Lin mengangguk dan memasuki perpustakaan. Melihat ke lantai pertama, ada deretan rak berisi ukiran giok, bambu, dan bahkan ukiran batu. Pandangan Wang Lin menyapu rak-rak itu. Ada berbagai macam teknik di sini dan semuanya mencakup segalanya. Ada teknik yang sudah dia ketahui dan teknik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya saja, tidak ada yang membahas tentang penyempurnaan bendera jiwa. Setelah Wang Lin melewati lantai pertama, ia memasuki lantai kedua. Jumlah teknik di lantai 2 lebih sedikit daripada di lantai pertama. Teknik-teknik tersebut tersebar di seluruh ruangan dengan deskripsi masing-masing teknik. Wang Lin menyebarkan indera kedewaannya dan menemukan 4 kata. Metode pembuatan bendera jiwa. Dia mengambil batu giok itu untuk memeriksanya. Batu giok ini memang berisi metode untuk membuat bendera jiwa. Tetapi metode itu sama persis dengan yang dilakukan orang lain. Jika sekte pemurnian jiwa benar-benar menggunakan metode ini, tidak mungkin mereka akan setenar sekarang. Setelah mencari dengan seksama di lantai 2, Wang Lin yang tidak menemukan apapun yang dibutuhkannya, lalu ia melihat ke arah lantai 3. Dia tidak melakukan hal yang gegabah dan kembali ke tetua kurus itu. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Senior, mengapa saya tidak bisa naik ke lantai 3? Kamu tidak bisa naik, jadi kamu tetap tidak bisa naik," ucap lelaki tua itu. Mata Wang Lin langsung menjadi dingin saat dia menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengerut kening. "Kau tidak perlu menatapku. Kau ingin mencari metode untuk membuat bendera jiwa kan? Itu tidak ada di sini. Juga tidak ada di lantai 3. Hanya ada 10 keping batu giok dengan metode untuk membuat bendera jiwa. Jika kau menginginkannya, pergilah dan curi. Lihat, gua di sana punya 1. Jika kau bisa mencurinya, kau bisa mempelajarinya," ucap lelaki tua itu. Wang Lin melihat ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Memang ada sebuah gua di sana. Tidak ada aturan apapun di sekte pemurnian jiwa. Jika kau memiliki kemampuan untuk membunuh, bunuh saja. Jika kau menginginkan sesuatu, curi saja. Dan jika kau menyukai wanita manapun, ambil saja. Jika kamu tidak memiliki kemampuan apapun, maka carilah orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi bersama sehingga kamu dapat melindungi dirimu sendiri, ucap lelaki tua itu lagi. Tidak ada aturan. Seseorang dapat melakukan apa yang diinginkannya. Wang Lin tersenyum tipis. Sekte pemurnian jiwa ini memang menarik. Wang Lin melambaikan tangannya, dan sebuah tangan raksasa tak terlihat meraih lelaki tua itu. Orang tua itu terkejut, tetapi dia tertawa. Ekspresi tidak sabar di wajahnya menghilang dan digantikan dengan niat bertarung. Bagus, bagus. Dalam 100 tahun terakhir ini, kamu adalah orang kelima yang menyerangku. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Lelaki tua itu menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan diri. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan lelaki tua itu terlempar ke dinding dengan kekuatan yang kuat. Kepala lelaki tua itu berputar akibat benturan itu. Ia hendak mengeluarkan raungan marah ketika ia diangkat dan dilempar lagi. Bang, bang, bang. Benturan terus-menerus itu menyebabkan lelaki tua itu batuk darah. Melihat Wang Lin akan melanjutkan, dia segera berteriak, "Tuan, tolong berhenti. Aku bersedia memanggilmu Tuan. Jika kau melemparku lagi, tubuh tua ini akan hancur." Wang Lin melepaskan genggamannya. Lelaki tua itu jatuh ke tanah dan bangkit setelah beberapa saat. Ia tersenyum getir dan berkata, "Adik magang junior, dengan kekuatanmu, pergilah curi saja apa yang kau inginkan. Selama kau tidak membunuh terlalu banyak orang, tidak akan ada yang mengganggumu." Wang Lin menatap lelaki tua itu dan pergi. Tak lama kemudian dia tiba di depan gua yang ditunjuk lelaki tua itu sebelumnya. Ada beberapa batasan di luar gua. Wang Lin menyebarkan indera kedewaannya dan menemukan bahwa ada seorang pria parubaya yang berkultivasi di dalam. Ada ruang samping dengan 2 kultivator wanita yang juga berkultivasi di dalamnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya bergerak, menciptakan banyak batasan ilusi. Dengan suara keras,
Semua batasan di luar gua runtuh bersama pintu. Lelaki tua di kejauhan menggigil. Ia mengira gunung pemurnian jiwa telah mendapatkan orang lain yang tidak bisa diganggu-gugat. Lelaki setengah baya itu meraung marah karena guanya hancur. Ia terbang keluar dalam sinar merah dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan bendera ungu kecil. Ratusan jiwa terbang keluar dari bendera itu. Mereka mengeluarkan suara melengking tajam dan menyerang Wang Lin. Menghancurkan guaku, kau sedang mencari kematian. Wang Lin tetap tenang. Orang yang menyerbu keluar dari gua itu tidak berada di tahap Nansen Soul. Dia berada di puncak tahap akhir core formation seperti tetua dari perpustakaan. Namun bendera jiwa di tangannya sedikit berbeda. Wang Lin dapat dengan jelas melihat garis emas pada bendera jiwa. Dan jiwa yang dilepaskannya memiliki aura hitam di sekitar mereka. Ini sangat berbeda dari jiwa-jiwa bendera jiwa normal yang tampak seperti akan menghilang jika angin bertiup ke arah mereka. Ratusan jiwa ini penuh energi. Dan beberapa dari mereka memancarkan tekanan yang tidak lebih lemah daripada tekanan seorang kultivator formasi inti biasa. Pertumbuhan. Mata Wang Lin berbinar karena dia melihat apa yang berbeda dari bendera jiwa ini. Jiwa-jiwa di dalam bendera jiwa ini memiliki kemampuan untuk terus bertumbuh. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Bendera jiwa itu terbang dari tangan pria parubaya itu dan masuk ke tangannya. Wang Lin menghapus indera kedewaan darinya dan menanamkan inderanya sendiri. Lalu dia segera merasakan harmoni dalam jiwanya. Dengan lambaian bendera jiwa, semua jiwa yang menyerbu ke arahnya diserapnya. Kultivator formasi inti tercengang. Ia menghirup udara dingin dan segera mengeluarkan batu giok hitam. Ia meletakkannya di tanah, ia mundur dan berteriak, "Aku mengaku kalah! Aku mengaku kalah! Gua ini milikmu, batu giok ini milikmu, dan bendera ini juga milikmu. Aku juga punya 2 selir kultivasi. Aku belum menyentuh salah satunya. Kau juga boleh memilikinya. Aku memberikan segalanya untukmu. Jadi menurut aturan, kau tidak bisa membunuhku." Setelah berkata, dia cepat-cepat mundur. Wang Lin menatap orang ini. Dia tidak menyerang tetapi melambaikan tangannya. Giok hitam terbang ke tangannya dan dia memeriksanya dengan seksama. Pada saat itu, 2 orang wanita keluar dari goa. Keduanya sangat cantik dan tenang. Mereka bersikap seolah-olah ini hal yang wajar dan hanya berdiri diam di sana. Ini adalah metode sebenarnya untuk membuat bendera jiwa. Namun tampaknya ini belum lengkap. Wang Lin menarik kembali akal sehatnya dan mengerun kening. Salah satu dari 2 wanita itu yang mengenakan gaun biru melihat Wang Lin mengerutkan kening setelah membaca batu giok dan bertanya, "Kakak magang senior, apakah kamu memperhatikan bahwa metodenya tampaknya belum lengkap?" Wang Lin mendongak dan menatap mereka berdua. Keduanya berada di tahap awal pembentukan inti. Wang Lin lalu bertanya lagi, "Mengapa seperti ini?" Wanita berbaju biru itu segera berkata, "Kakak magang senior pastilah kingmu, pemenang kompetisi murid sekte luar baru-baru ini. Aku adik magang juniormu, dipanggil Suyun." Suyun menyapa kakak magang senior. Adapun alasan mengapa bendera jiwa itu tidak lengkap, itu karena terbagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian sesuai dengan nama 3 gunung, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, kakak magang senior akan mendapatkan metode produksi bendera jiwa yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar ketika mendengar ini. Dia menyingkirkan batu giok itu dan melihat ke gua. Tempat ini tidak memenuhi standarnya. Dia menyebarkan indera kedewaannya dan terbang menuju kaki gunung. Kedua wanita itu terkejut. Mereka saling memandang sebelum segera mengikuti Wang Lin. Sangat berbahaya untuk sendirian di sekte pemurnian jiwa. Kecuali kultivasi mereka sangat kuat, mereka perlu bergantung pada orang lain. Itulah sebabnya ada banyak kelompok. Jika kalah dalam pertempuran, mereka harus menyerahkan segalanya. Jika sudah menyerahkan segalanya, orang lain tidak boleh membunuh, atau para tetua akan ikut campur. Aturan-aturan yang tidak masuk akal ini membuat tidak seorang pun merasa menjadi bagian dari sekte pemurnian jiwa. Namun tidak seorang pun tahu mengapa sekte pemurnian jiwa melakukan hal ini. Singkat cerita, di dekat kaki gunung, mata Wang Lin tertuju pada sebuah tebing. Ia menunjuk ke tebing itu. Hanya butuh beberapa saat untuk membentuk sebuah goa. Setelah Wang Lin terbang ke dalam goa, dia dengan santai mengirimkan sebuah larangan dan menyegel goa tersebut. Di dalam goa, tatapan Wang Lin tertuju pada dinding. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena tempat ini paling dekat dengan urat nadi roh. Sedangkan untuk 2 wanita sebelumnya, Wang Lin melarang untuk mengikutinya. Setelah duduk dalam posisi lotus di dalam goa, Wang Lin menyebarkan indera kedewaannya. Apa yang ia temukan mengejutkannya. Di bagian terdalam dari urat nadi roh, terdapat massa gas hitam yang menghalangi semua indera dewa. Energi spiritual dari urat nadi roh diserap oleh gas hitam. Indera kedewaan Wang Lin berada di tepi gas hitam. Ia mampu mendeteksi jeritan jiwa yang kadang-kadang muncul di dalam gas hitam. Wang Lin melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa ada pembatasan di sekitar gas hitam. Karena keterbatasan inilah, indera kedewaannya tidak dapat masuk. Setelah melihatnya sebentar, mata Wang Lin menjadi fokus. Ini, mungkinkah ini adalah batasan jiwa kuno? Hati Wang Lin bergetar.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.